emang percaya kan kalau setan itu ada? dulu iya, tapi sekarang makin memudar. Woi. Why? Oke, good night guys. Kok good night, good evening ya? Good night kan Night. buat tidur doang. Ya Iya night sih. gak sih, sama aja. Night Night itu kalau evening. Good evening guys. good evening sampai jam 10. Oh iya ta. Good night guys. Today we will share a horror story. So if you like horror story, you must listen this one. Start from you. Oke, awalnya pas aku ngekos, pas aku kuliah itu dulu zaman covid, itu aku di semester 2 baru offline kan, aku nyari kos. Nah kebetulan nih kos baru dan bagus, tapi emang kosnya itu agak creepy sih menurutku, karena di belakangnya itu kayak ada kebun kosong gitu. Emang deket kayak pemukiman gitu, tapi ya itu minusnya di belakang itu kebun yang kosong gitu. Apaan sih? And then Terus udah nyampe sana, awalnya itu aku kebagian di kamar atas deket kamar mandi, sebelah kamar mandi gitu, karena kamar mandi luar ya, gak ada kamar mandi dalam di situ. Terus yang di bawah itu sebulan kemudian yang di bawah itu udah full, di atas cuma 3 dan ada satu kamar yang kosong. Nah terus udah hampir liburan semester itu, kamar itu kan tetap kosong nih, masih gak ada yang nempati. Nah karena teman-temanku homesick, jadi semuanya itu pulang, tinggal aku di situ. Nah kenapa aku masih di situ, karena aku mau ngedate gitu. Terus daripada aku dari bangsal kan kayak kasihan kan yang jemput gitu, jadi aku mau keluar mau pulang besoknya gitu. Nah pas malam itu you alone. yes, I'm alone. Enggak, saya berdua sama yang jaga, tapi yang jaga itu di bawah, tidurnya di bawah gitu, aku di atas sendiri. Habis itu sekitar, aku kan kalau dulu itu emang suka begadang ya sampai sekarang sih sebenarnya suka begadang. Itu aku kayaknya jam 11:30 itu emang habis nonton podcast horor sih waktu itu aku. Nah terus setelah itu aku kebelet pipis kan karena kamar mandinya di luar, aku harus keluar dulu. Nah pas aku keluar iya, keluar ke kamar mandi, terus aku keluar lagi dari kamar mandi, di apa itu, di kamar yang kosong itu aku kedengeran suara yang ngetok pintu, awalnya 2 kali. Terus aku kayak dengerin ini kemana sih gitu kan. Terus tiba-tiba ngetok lagi 2 kali, ya kan, 2 kali. Terus aku kelihatan kaca kamar kosong itu geter, ya otomatis mataku di situ kan, aku lihat kayak di situ. Nah terus pas aku lihat di situ itu ada kepala yang nongol dikit, tapi awalnya kayak dikit. And then terus dikit kan, tinggal segini nih, separuh segini. Nah dia itu matanya putih sih, gak ada hitamnya, putih. Terus dia tuh lebar gitu senyumnya, udah itu kayak ini. Ya itu kayak itu. Terus Smile or laughing? Smile. Laughing medeni tambah. And then Terus habis itu aku kira itu boneka sumpah. Tapi masuk boneka kayak gerak-gerak gini, itu nyeremin banget sih. So creepy ya. Iya, terus aku kayak tak delok kan ya, motone aku sing bermasalah ya, tak delok kan. So you have a eye contact? Iya. And then Tenan gitu. Aku langsung gemeter. Aku katanya buka lawang kamarku tuh abot. Katanya mode nang bawah tuh juga gak bisa rasanya. Jadi aku milih untuk masuk ke kamar. Terus habis itu aku kerokokan. Besoknya aku mimisan. Dan gak jadi ngedate itu. Aku demam. Cancel, the date cancelled. Iya, udah itu doang sih. Oke. Apa ya? Aku biasanya ngeliat iku lek di alam doang. Kayak lagi ngedaki, terus susur pantai, pokoknya sing ke alam-alam. Selain itu nggak pernah sih, enggak. Dan aku sangat bersyukur ke pengalaman itu, soalnya aku wedian, tapi aku iso menyembunyikan itu dengan baik. Terus Tapi ceritanya gimana? tapi akhir-akhir ini aku
gak begitu percaya ngono Fiska. Soalnya apa ya? Iya. Iku aku makin kesini makin sadar iku halusinasi kita semata ngono loh. Kayak Oh, yo dari apa yang so kita you baca are sebelum not tidur. believe in ghost ngono ta? Tapi- Nowadays ya jadi beneran sing apa lek kita misal lihat dewean yo karena halusinasi, terus kayak apa yang kita makan, dari apa yang kita tonton sebelum tidur ngono, terus pikiran kita apa itu bener-bener kayak mempengaruhi gitu loh apa yang akan tervisualisasikan di depan kita. Nah lek kasusnya banyakan orang lihat itu bisa jadi karena mereka lagi nge-share same situation, same vibe, something like that, same thinking, and then it can be happen like that. Soalnya aku dengan semua pengalaman hororku gitu ya, tak pikir-pikir lagi kayak bisa jadi iku cuma karena halusinasiku gitu loh. Tak pikir-pikir dengan logika lagi ngono. Tapi Tapi kamu ya emang- percaya kan kalau setan itu ada? Dulu iya, tapi sekarang makin memudar. Why you scream like that? Why? Apa? Kamu apa? Kamu yang apa? Aku teriak karena kamu. Iya. Nah, tapi meskipun udah agak mudar, tapi I will still share about my experience. Tahun berapa ya di Gunung Ringgit situ Bondo. Awan ini kan daki, terus ini sama adik tingkat gitu. Si adik tingkat adik kelas. Why don't look like that? It's so suspicious. Enggak, aku mau lihat orang yang lewat tuh. Beberapa kan. Terus? And then iki kan apa? Kan sama adik kelas kan. Terus pegang senter nih. Pegang senter. Kan kalau gedaki pasti nyanter tuh harus ke jalan doang kan, nggak boleh ke arah yang lain-lain. Terus aku bilang juga ke juniornya itu, nggak usah senter yang aneh-aneh, senter jalan aja gitu. Tapi aku sendiri secara nggak sadar aku ngarahin ke yang lain, kayak ke atas tiba-tiba. Terus pas mau ke samping gitu di pinggir jurang itu kan bener-bener jalannya nggak bisa buat barengan Fiska, jadi cuma cukup buat satu orang gitu loh, kayak berbaris gitu loh. Cukup seorang doang. Terus pas di tepi jurang tuh kayak ini ringkih gitu, kayak tubuh kering, kurus banget. Di mana? Hampir kayak kamu, Gunung Ringgit. Iya, aku kurus. Iyalah, you are so thin. Kurus banget aku. Iya. Masa sih? So you Bulking. must eat a lot, or I will share my meat to you. Itu kayak bener ringkih gini. Jadi dia Tapi kan gini. nggak kurus kering banget kan. Jadi dia posisinya gini terus kayak di pinggir jurang gitu. Pinggir jurang. Terus kayak ini kayak kering gitu loh, kayak orang kering. Terus aku kayak nyenter kan ya, speechless banget dong aku, kayak kaget langsung kayak basah wis, langsung keringet dingin gitu. Posisi kan gunung dingin kan. Terus aku kayak nyenter itu dengan sejelas itu gitu kan. Terus aku alihkan lagi. Aku berusaha nggak cerita ke yang lain, soalnya kan apa ya, dalam situasi seperti itu kita harus nyimpan sendiri gitu loh. Kalau takutnya kalau aku nge-share ke yang lain tuh yang lain lebih panik daripada aku gitu kan. Jadi aku kayak kayaknya harus disimpan. Terus aku kayak terduduk kayak karena kagetnya aku terduduk gitu kan. Dan itu nggak landai, jadi kayak masih nanjak gitu loh. Terus yang aku cutting bilang kan ya, kenapa gitu kan. Terus kayak aku nggak mau dong bilang hal yang baru aku aja lihat gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa kak, kram gitu, bilang kram kaki gue lah, kakiku nggak apa-apa. Terus kayak di ini kan di umek-umek, pokoknya diurut gitu kan. Aku kaget, aku mencerna apa yang baru saja aku lihat gitu kan. Terus aku ngelirik itu masih ada kayak dia gini, kayak mau jatuh, dia miring banget di jurang itu loh, kayak mau jatuh tapi kayak ngek gitu tuh kayak. Terus aku kayak udah kak, udah aku ini kan, ayo kak cari yang tempat landai aja di depan gitu. Jadi kayak aku bener maksa rombongan buat tetap jalan gitu loh, kayak biar nggak menumpuk dan tetap sedekat itu dengan itu. Jadi kayak berusaha untuk ke depan. Terus aku masih kayak diem banget karena memikirkan kayak jangan sampai ngobrol ke yang lain, jangan sampai nge-share ini gitu. Kayak visualnya just itu aja. I just look the back and then
it's so creepy. Black Gunung apa ya? Tin Putri Tidur Di mana? situ pun itu nggak terlalu tinggi, rendah berapa mdpl ya, 1000? tapi nggak nyampe kayaknya, tapi itu terkenal trek paling sulit di Jawa Timur kata Bukannya ini? instrukturku. Gunung apa saudara? Susah soalnya cuma buat satu orang cukupnya, dan itu kayak aku pernah jatuh juga di sana. Ih, Jatuh ngeri sampai banget. tangan aku lebam. Berarti pernah ke Gunung Ranti tapi? Pernah. Soalnya gini, aku mau cerita ya. Dulu aku pas dengerin ya guys. Jadi aku dulu tuh pas SMA sok-sokan nih. Awalnya itu emang ideku. Aku bilang, enak kok ya ngedaki rek ya. Awalnya tuh di kelasku doang, ngajak di kelasku doang. Terus ada beberapa yang mau. Terus kita itu kayak, karena aku dulu di SMA itu ekstrovert ya. Jadi semua kelas itu aku kenal. Terus aku kayak nawarin gitu, ada yang mau nggak ikut ngedaki gitu. Ternyata ada, dan kita udah nemuin 8 orang, tapi itu cewek dan nggak punya apa sih experience untuk mendaki gitu. Jadi Newbie semua. newbie 88 apa ya. ya? Kan goblok gak sih? Terus habis itu oke, terus kita apa itu mau ke Kawah Ijen, mau lihat Blue Fire gitu kan. Terus kita udah nyiapin duit piro wis pokoknya apa lah. Itu terus kita di sana itu awalnya dari mana ya? Kan kalau mau dari desa ke kota itu naik kol, naik lin. Itu kita naik kol dulu, Angkot, naik angkot. Terus nyampe di Tawangalun baru kita naik apa itu sini? Grab, naik Grab. Dan itu kita naik Grab ditarik berapa ya? 800. Dan kalau 800 berarti kan satu orang 100.000 kan? Itu mahal nggak? Mahal kan? Oh iya. Terus abis itu itu pun ya nggak nyampe di posisi, seharusnya kan di posisi gitu loh. Itu kita di bawah di masjid gone wong gitu masih di rumahnya orang gitu. Di situ kan kita kayak ditipu gak sih di sini? Iya ditipu lah. Kan kita bilang sampai pos 1 tapi nggak sampai pos 1. Terus habis itu kayak disuruh turun, kita juga goblok di situ kayak ya udah turun aja. Terus habis itu kita diam di masjid, terus kita apa tuh kayak merenung ya apa iki kate mendur, kate posisi ana sik suwi. So kate mendaki saiki ngono kan. Terus habis itu ternyata ada mobil polisi tuh sabara tuh kan. Itu yang kayak pickup. Nah, itu aku bilang mau nunduk sampai pos 1 soalnya tadi itu berhentiin di enggak di pos 1 gitu. Terus akhirnya oh berarti kalian ditipu itu gitu. Ya udah ayo naik mobil ini aja naik sampai pos 1. Nah, pas sampai pos 1 kita itu ngediriin tenda, 2 tenda kan. Udah berdiri nih 2 tenda itu. Oh ya. FYI dari 8 orang itu kita gak diizinin orang tua dan kita kabur. That's the reason. Yes. Yeah. Kita kabur, jangan Parents' permission is really important to Yeah. safety. makanya kalau gak diizinin gak usah gitu. Aku kan orangnya strict parent. BTW yang aku jatuh di gunung ini Putri Tidur tuh ya aku nggak izin itu. Lah kan, Bukan nggak izin sih kak. tapi emang kalau di gunung kita harus Aku udah diizinin. izin dari lama udah ke orang tuaku, tapi lupa kayaknya orang tuaku. Jadi kayak nggak tahu aku lagi di gunung. Ya mungkin itu bisa jadi faktor ya karena ketidaktahuan. Nah, kalau aku kan emang gak diizinin sih, aku kabur sih dari pintu belakang tuh. Terus oh ya udah nyampe sana kita ngediriin tenda, kita foto-foto tuh di jalannya mau ke Gunung Ranti kan deket Kawah Ijen sama Gunung Ranti. Nah itu di situ ya kita foto-foto, enak foto-foto. Tiba-tiba ya gak sampai 10 menit ada angin besar datang, terus ada yang bilang kalau tenda kita itu roboh. Terus kita nyampe sana ya, nyampe apa? Nyampe tenda yo, tenda ini putung. Gak bisa kan kalau putung wis. Terus akhirnya kayak ya apa iki mulai wis kate magrib, kate numpak opo kan. Terus itu tiba-tiba ya kita nggak tahu mau ngapain, terus tiba-tiba angin kayak bencana alam gitu, angin itu datang. Kamu tahu nggak, kayu yang besar dan tua dan yang kuat itu dia roboh gitu loh. Terus kayak untungnya gak kena robohan loh. Terus untungnya di situ di situ ada kayak anak perguruan apa sih? PS TIT. Oh. Itu ya PS TIT gitu. Di situ yang bantuin kita.
Di situ bantuin kita untuk masuk ke mobilnya. Terus habis itu dan di mobilnya itu goyang-goyang, sumpah kayak wes angin habis mati gitu aku. Goyang iya gitu maksudnya. Soalnya anginnya gede jadi goyang gitu. Oke. Terus udah goyang. Di dalam itu kita kayak aduh mati guys. Terus untungnya ya tiba-tiba itu ada polisi datang, polisi Banyuwangi, Polres Banyuwangi di situ. Terus kayak aku loh itu diliput sama TV One. Berarti agak besar. Iya besar emang, itu 2000 piro lah ya, 2018 kali atau 19 kok ya. Nah sudah itu kita Eksekusi evakuasi kan dieksekusi garap. Oke, tit next. akhirnya kita dievakuasi sama polisi Polres Banyuwangi, suruh kita di situ kamu tahu nggak, pernah kau ijen kan? Kan ada kayak ruang apa ya, kayak gedung kosong gitu. Ya itu ya di situ Habisnya bayar itu. Iya, bisa bayar kan yo. Kita ditidurin di situ. Ditidurin. Oh, maksudnya sorry. Bukan ditiduri, tapi disuruh tidur di dalam. Diarahkan untuk tidur di sana. Oke. Tolong perhatikan diksi Anda ya. Oke. Sorry. And Ya, then? disuruh tidur di situ. Terus ya udah, tapi kita nggak tidur kan, nggak bisa tidur. Terus tiba-tiba kita udah tidur ya, itu pun ya di sofa gitu ya. Kita kayak melekut dulu loh. Soalnya kan 8 orang. Soalnya di situ kita tok sing cewek. Itu wes, lainnya cowok semua. Terus habis itu tutup dia ngomong. Tidur di sofa. Dia tidur. Terus jam berapa gitu ya tiba-tiba ada jemputan lagi dari Polres Banyuwangi, dia mau mengangkut mayat. Enggak ya. mau mengangkut kita 8 orang itu untuk menuju ke Polres Banyuwangi. Waktu itu kita naik Odong-odong. angkot mobil di situ. Wah, Kak, awas ada ini ya di depan. Iya. Nah di Polres naik mobil dan di situ hatiku tenang, alhamdulillah aku bisa tidur. Terus apa cerita horor ya? Gak ada cerita horor. Dibilang sing horor ini kan nek experience mudaki Meranti for the first time. Emang kayak gitu. Aku ket mau ingin kayak ini di horor di kapan. Gak ada emang. Cuma emang kan jalannya karena malam kan menyeramkan gitu loh. Lebih ke action ya. Yes, action. Bukan horor berarti. Apalagi Gore horror and gore. experience. Enggak sih, enggak membunuh. Another your horror experience. Cuma itu kalau horor yang kos itu sama satu pas aku kecil digendong bayi aku lihat pocong, udah itu aja. Ngomongin masa kecil nih, kamu pernah nonton ini nggak? Apa ya? Sing adegan tayang di bioskop tahun kemarin, sing ada adegan dia di ini sama opo sing kembaran itu loh, kembaran. Terus satunya di hutan, enggak kembaran, satunya hidup di hutan. Terus dia sering anak kecil, terus kayak ada adegan megang sama hantunya, kayak dia udah berpegangan terus dia dibawa gitu loh kayak ke dunia lain. Pokoknya ono adegan iku kan ya. Nah, pas aku lagi nonton adegan anak kecil iku mau pegangan be makhluk kayak di sungai, tengah sungai dia mau megang, sebenarnya aku nggak terlalu menyeramkan, tapi sing menyeramkan Fiska. Pada saat itu aku mendapatkan ingatan yang tidak aku inginkan. Tapi itu punyaku loh. Aku agak merinding banget ini. Saya inget aku pernah masa kecil itu mamaku pernah bilang kamu pernah hilang pas kecil, terus ditemuin di kuburan. Aku sempat nggak percaya, aku kira itu cuma ngolok-ngolok kayak ibaratkan jokes, kamu bukan anakku gitu kan, mau di tempat sampah, mau di sungai gitu kan. Aku kira it's just joke and I'm never thinking about that. But terus ya tetanggaku juga pernah bilang gitu kan, kayak kamu dulu waktu kecil pernah ini gitu kan. Bukan tetangga sih, tetangga lama di rumah lama gitu. Aku main ke rumah temanku yang dia menempati
rumah Ya, pokoknya- mamaku dulu ya gitu pokoknya kan. tonggomu kan. Tonggo dulu tapi bukan tonggo. Terus Aku juga nggak begitu menghiraukan itu kan, tapi pas nonton di bioskop itu aku dapat ingatan, sebuah ingatan. Yuk aku sebelumnya cuma inget di parlo, apa ya bahasa Indonesianya, perlu. iya kayak pesta pernikahan gitu, masih peranya siap-siap anu masak-masak. manggolan lah. Nah aku main sama temanku, main petak umpet. Aku ngumpet di bawah meja, di bawah meja yang lebar tuh kan, ngumpet di bawah meja sampai sana. Aku ingetnya sampai sana. Tok. Nah, ngumpet di bawah meja. Tapi pas nonton itu aku keinget lanjutannya, Apa? dan itu sangat menakutkan dan aku deg-degan parah. Apa? Iku ya, aku di bawah meja, terus ada ibu-ibu kayak buka tirainya, doen, ayo iki melo, tapi bahasa Madura, manju noro gitu kan, manju noro gitu. Terus aku bahagia kan, kayak oh mau dikasih kue, aku mau dikasih menu rahasia di acara ini gitu kan. Terus aku kayak gandeng tangannya aku ikut. Nah terus diajak ke rumahnya, aku ikut di belakangnya gitu kan. Mau kemana bu gitu kan ya, ini ke rumahnya ibu gitu kan, ambil jajan. Terus rumahnya ya sederhana tapi estetik banget, rapi, bersih gitu. Aku masuk, terus duduk dulu gitu kan, pojok dulu, duduk. Bagiku sebentar banget, 10 menit kayaknya, 10 menitan duduk. Pas duduk itu aku dengar suara orang-orang, kin, aku dipanggil Kikin kan, kin gitu kan, banyak orang. Terus aku kayak ngeliat mamaku di sana di kerumunan itu, ma gitu kan, aku bilang mama gitu kan. Aku dada ke mamaku, terus mamaku datang langsung kayak meluk aku gitu. Ternyata kamu di kuburan? Iya, aku di kuburan, dan itu udah hampir malam, udah maghrib gitu loh. Aku hilang kayak berjam-jam dari pagi kayaknya, dari pagi. Jadi kayak itu pas aku kaget. Habis nonton film itu aku nelfon mamaku kayak, mah, tentang yang mama pernah bilang aku pernah hilang itu beneran gitu kan. Aku tanya, loh iya kan kamu udah pernah bilang gitu kan, sering bilang ke kamu. Aku kira itu bercanda, cuma enggak pernah hilang emang, tapi udah selesai ini. Kenapa kok tiba-tiba nanya gitu? Enggak apa-apa, aku cuma gitu, langsung tak matiin aku. When you was? Karena barusan ini pas kuliah. Maksudnya pas umur berapa itu yang kecil? Tahun kemarin. Oh, yang kecil. TK kayaknya. Oh, TK. Goblok-gobloknya. TK 0 besar. TK 0 besar. Tapi kayak pas aku dapat gitu kayak ingatan itu, kayak pas di bioskop itu kayak yang awalnya filmnya aku kan nggak terlalu takut ke film horor kan, tapi pas itu kan wah, kayak ada visual di masa kecilku ditampilkan di depan yang hampir mirip. Itu kayak it's so creepy, like sampai BH ku basah keringetan karena itu ternyata beneran. Dan tapi kenapa, maksudnya aku kan mungkin saking takutnya ya, mungkin jadi aku menghilangkan kenangan itu secara otomatis gitu, kayak diriku menghilangkan ingatan itu. Tapi entah kenapa harus dibalikin lagi, udah bener hilang gitu, nggak usah ingat. Kayaknya emang sengaja deh. Terus kayak aku inget dan ibu-ibu, wajahnya ibu-ibunya tuh kayak waktu nyodorin tangan di bawah meja, ayo norok ebo gitu kan, norok ebo. Kelihatan mukanya. Kelihatan. Tapi itu sangat muka asing, kayak muka asing banget. Aku nggak tahu itu sih. Aku ikut kin, terus aku ikut. That is just like 10 minutes, but people, Terus kayak the real time is hours sih. maybe 6 hours. Oh my god. Yeah, 6 hours. But for me, it's just like 10 minutes, and that is. I think it's enough. Yeah, it's already 23 minutes, and you must go home, and you must prepare to face them all. Yeah. The ghosts. What the Aku ada cerita satu terakhir nih. apa? Di kosmu. Nggak mau. Why you scream like that? Siapa coba? Siapa ternyata? Nggak ada di siapa. Bayanganku. Ya, Hajima. Jigam. Jangan di kosku, jangan. Di kamarku, bukan di kamarmu. Enggak, dosa. Apa di kamarmu? Nah, jadi aku kan ini kan. Enggak. Aku sering kan ke
nebak-nebak siapa yang lagi, kan kamarku depan kulkas kan, aku sering nebak-nebak siapa yang lagi buka kulkas gitu kan. Kadang dia buka, aku bisa apa ya, aku meneliti kayak aku berusaha untuk memahami langkah anak-anak tuh kayak, kan ada tipikalnya kan, kayak beda-beda kamu jalannya gimana, Mai. Emang aku gimana? Ya kayak ketukannya khas, punya ciri khas sendiri gitu kan. Terus aku kayak nebak Mai gitu, kadang bener kadang salah gitu kan. Kadang kalau Olaf misal buka Mai gitu kan, Olaf ini gitu kan, kayak kadang nggak nyaut, ada nggak nyaut gitu kan. Pernah suatu malam kan buka kulkas, terus aku Mai kan, dia masih gerusak-gerusuk suara kulkas gitu, terus baru nutup gitu kan. Terus aku langsung buka kamar, gak ada orang. Tapi kayak nggak mungkin banget dari suara terakhir terus dia langsung masuk ke kamar terdekat pun, kamarnya Bisma tuh nggak mungkin kayak. Terus aku langsung terdiam dan aku balik ke kamar, aku pura-pura tidak melihat apa-apa dan aku langsung berusaha untuk memaksa untuk tidur. Tapi kamu nggak lihat wujudnya kan? Nggak lihat wujudnya? Nggak ada orang. Aku nggak pernah lihat kecuali di alam dibilang. Nah terus So creepy. pernah juga ya, aku tidur terus pintu kamarku kalau kena angin ya, kemungkinan kena angin tuh kan nggak ketutup, misal nggak ketutup terus kena angin ngek gitu kan. Ini nggak, itu tertutup sempurna, terus tiba-tiba kebuka. Terus kayak main kata gitu kan, nggak ada orang. Terus kututup lagi terus cetak, bener-bener aku lihat di depan mataku kayak cetak, kayak bukan dek kayak angin tapi kayak digini gitu loh, ceklek tak gitu loh. Terus aku di depannya gini kan, langsung panas, kayak aku merasa suhu tuh panas gitu kan. Terus aku keluar melipir, Iya mesti aku ke kamar temanku, di langsung sini aku ini kayak panas ya. aku langsung mengungsi, langsung kayak seperti tidak terjadi apa-apa. Iya di Tapi sini habis itu panas aku ya. balik lagi ke kamarku, aku berusaha untuk berdamai. Tapi emang abis kalau kayak gitu ya, sini tuh panas. Ya kan? Sini panas, semuanya badan panas. I think that's it for today. Ya. So closing statement. Tapi kamu masih percaya apa enggak sama gas? Percaya, soalnya kayaknya ya aku ditempeli sih. Oh, that's why in here. No. Kalau aku enggak sih. Itu aku merasa itu hanya halusinasi kita, dari kita banyak pikiran, terus apa yang kita minum, apa yang kita makan tuh tapi mempengaruhi. Ada. Iya. Ada. Cuma kayak gak tau lah, aku Please, bener-bener kayak believe udah me. melemah dan memudar. Yang ada di pikiranmu sekarang apa? Kecapean, terus psikologi kita mempengaruhi itu. Karena apa ya, sekarang kan zaman sekarang gadget tuh terlalu berperan kan dalam hidup kita, dan itu sangat mempengaruhi timbulnya gejala-gejala baru dan yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Kita di posisi ini ya, kita itu mampu mengadakan yang tidak ada karena sekompleks itu sekarang pemikiran kita, terus teknologi yang ada, terus ya Kalau dibilang capek sih aku. ya kan. Capek banget, aku mau pulang dah. 11:30. Kamu closing statement. Okay, thank you for watching. See you. Bye bye. Glass in behind you. Suaranya bioskop. All around you. 1, 2, 3. Aku ekspresi kamu ini. Wah, oke. 1, 2, 3. Apa maksudmu? Tak kirain kau yang mau gerak bibir, aku sing ngomong malah ngene-ngene. Iya tahu ayu. Kamera. Wes. Come on, all around you. Yeah. Together. 1, 2, 3.